ingin beli odol. Oke, bismillah. Antum lepas banget hari ini, ekspresif banget ya. Semoga semakin antum ekspresif hari ini, antum tertawa, sedalam sekejap antum berlinang air mata tadi. Setelah itu antum kosongkan gelas dan antum siap menghadapi ujian. Dan ana mendoakan kataballahu lakumun najah insyaallah. Bismillah. Kalau ana tulis di sini Grand Smart Motivation masih aman. Tahun 2016 ya, Yai. Ana kesini, tulisan di belakangnya adalah seminar public speaking. Kalau ana tulis hari ini adalah seminar public speaking, antum akan mengira kalau hari ini kita muhadharah. Dan ana akan buktikan depan antum hari ini, kalau antum punya skill, ana akan meminta, ana akhtaru wahidan minkum, I choose one of you. Ana akan minta satu di antara antum pegang ini mikrofon di panggung ini. Dan ana akan memilih satu di antara antum untuk maju ke depan dan bicara. Kalau udah seperti ini, pasti antum banyak yang berdoa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Allahu Akbar. Bismillah ya. Nah, tahun 2016 hari itu anak kesini malam-malam. Masya Allah, banyak mereka yang ketakutan untuk maju ke depan. Anak akan coba hari ini. Bagaimana caranya? Anak tak mengenal antum. Antum pun baru mengenal anak hari ini. Tapi anak menggunakan satu alat. Ini dia alat Gabibo. $5.000 anak Latansa. Ketika lagi rame banget. Anak klikkan seperti ini. Pasti semua diam. Dan ngikutin matanya kemana dia pergi semua. Termasuk antum hari ini. Bismillah ya. Pak Happy maksudnya apa? Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya? Semakin bersuara itu yang akan saya pilih. 5. Semakin bersuara itu yang akan saya pilih. 4. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. 3. Operator standby. 2. Anda temukan orangnya. 6. Bismillah. Semoga Anda tak salah pilih hari ini. Antika. Aku. 6. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Putra, kalau antum lihat dari depan, itu putri dari depan sampai tengah, semua pundaknya tengok ke belakang. Yang kasihan Ustaz yang di belakang, bukan anak. Oke, bismillah. Kita coba menuju segmen berikutnya. Kita akan menunggu. Bismillah. Ini dia people. Satu tayangan ini. Ana minta ada yang membacakannya. Ana minta mikrofon satu lagi. Oke, bismillah. Ustaz, kasihkan ke kakak kita yang Ana tunjuk ini. Nah. Bismillah kak. Pasti antum akan mengira, wah, Ana yang ngomong. Maksud Ana, kasihkan ke belakangnya. Tenang kak, semua fokus, stabil kak, tenang kak. Bismillah, kak, kasihkan itu mikrofon ke samping kanan, ke samping kanan lagi, ke depannya. Tenang kak, tenang. Samping kiri, ke samping kiri, kembali ke kamu kak. Stand up please. Siap kak? Pegang mikrofonnya. Lihat ke sini nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana assalamualaikum ke waalaikumsalam kak.
Kak, antum adalah orang ke-215 setelah Makassar yang lupa jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina antum? Garut. Dari Garut. Kelas berapa? Akhir tadi. Yuk katakan. Like this. Pegang mikrofon standby. Tangan kiri di bawah. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ahmad Haji dari Garut. Oke, good. Berikutnya, silakan dibaca redaksinya. Persoalan spirit Darussalam di tengah pandemi COVID-19. Yuk katakan sekarang closing. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Muhammad Ahmad Haji. Assalamualaikum. Oke, good. Tepuk tangan buat kakak kita. Silakan duduk kembali. Oke, fokus kembali. Lanjut. 3, 2, 1. Generasi Darussalam, you harus belajar dari orang-orang yang tinggal di satu bendera ini. Ini dia people. Siapa yang bisa menebak ini bendera mana? Apa nak? Putra apa? Di mana-mana pasti akan menjawab ini adalah bendera Brazil dan itu salah. Bendera manakah? Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Ketika datang COVID-19, kami bersama protokoler datang ke Kepulauan Solomon. Ketika kami datang ke sana, Masya Allah, ternyata mereka diserang wabah bertahun-tahun lamanya. COVID-19 bagi orang Solomon ini adalah syai'un sahlun, sesuatu yang mudah. Ketika kami datang ke Solomon, ternyata orang-orang Solomon itu adalah orang-orang yang tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Antum melihat asrama mereka belajar, kayak gitu tempatnya. Ketika kami motivasi generasi pelajarnya, mereka menggunakan kostum seperti itu. Antum melihat orang tuanya, antum melihat tempat ibadahnya, mereka belajar di tempat yang seperti ini. Tidak seindah di Darussalam Kebersamaan hari ini. Kenapa people? Ketika kami tanya, mereka mengatakan, Pak Chandra, kami ikhlas dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Tapi kami punya kelebihan Pak Chandra. Apa kelebihanmu Solomon people? Kami punya spirit Pak dan keyakinan dan the power of God. Ketika kami tanya dari mana sumber penyakit itu datang, bukan dari flu, bukan dari batuk, bukan dari demam. You tahu orang Solomon sanawat bertahun-tahun lamanya mereka diserang wabah sebelum datang COVID. Dari mana itu semua? Ternyata penyakit itu datang gara-gara pohon yang tebal ini. Pohon ini sangat tebal wahai Darussalam. Ini sumber penyakit. Orang Solomon ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji untuk menghancurkan pohon ini. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Malam itu kami menyaksikan sendiri selama 1 bulan. Mereka seluruh warga Solomon datang ke pohon ini. Mereka berteriak di pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu ya Allah, kami ini berteriak ya Rabb, innaka khairul musta'an. Orang-orang muslim dia berteriak, wa innaka khairul mustaqa. Aku ini berteriak kepadamu ya Rabb, kami tak punya alat. Aku yakin dengan teriakan ini pohon akan tumbang dan hancur. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, tanpa alat, hanya dengan teriakan dan powerful, dia yakin Allah tidak tuli dan tidak buta. Hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa maksudnya people? Ana gak mau kalau generasi Darussalam Garut yang udah bertahun-tahun lamanya di tanah Darussalam ini dibentuk disiplinnya, ketika nyampe rumah, di rumah banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Pohon aja bisa tumbang dengan teriakan, apalagi manusia.
Anak pengen banget sampaikan salam cinta kami untuk orang tua antum. Anak harus sampaikan ini ketika kami survei ke beberapa titik pondok pesantren di Sumatera. Santri, dia nggak bisa fokus belajarnya. Ternyata ketika di rumah sering mendapat teriakan-teriakan seperti ini. Ketika seorang bapak, ketika seorang ibu, dia berteriak depan buah hatinya, "Nak, aku benci sama kau ini, pulang lagi kau ke pesantren." Kalau ibu ada yang ngomong seperti itu, ibu itu suka nonton film azab Indosiar. Antum tahu, antum bilang, emang kenapa sih Ustaz? Emang ada apa sih dengan teriakan? Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Antum ingin belajar kafah, hasil ujiannya kafah, please people, antum komunikasikan dengan orang tua dengan cinta dan tidak ada teriakan di dalamnya. Kita akan buktikan hari ini people. Antum yang akan menghadapi ujian termasuk ke divisi, ke folder yang mana? Bismillah. Yang pertama, ada santri Darussalam yang duduk depan ana hari ini. Ana melihat antum, ada di antara antum yang akan menghadapi ujian, mau kakak kelas 6, kelas 1 sampai kelas 5. Ada di antara antum yang depan ana ini kak, yang ketika mau menghadapi ujian, tapi dia bahagia banget. Happy banget. Apalagi hari ini happy banget. Ustaz, anak senang banget kalau ada ujian tuh, anak senang banget. Nah, besok ujian loh, jam pertama fisika, jam kedua matematika, jam ketiga kimia. Gak apa-apa, anak happy banget. Ahlan wa sahlan, Riyadiyah, Al-Hisab, ahlan wa sahlan. Hormon endorfinnya muncul dibandingkan korteks yang rusak. Tapi yang paling bahaya, generasi Darussalam people, jangan ada yang termasuk generasi yang biasa saja. Udah tahu besok mau ujian, hey brother sister, besok ujian bentar lagi. Janganlah menjadi orang yang biasa-biasa aja. Ketika dia biasa-biasa saja, pasti belajarnya biasa-biasa aja. Masuk ruang ujian, menjawabnya biasa-biasa saja. Keluar ruangan ujian, dia biasa-biasa saja. Pasti hasil ujiannya adalah biasa. Yang paling heboh lagi, ada santri ketika menghadapi ujian cemas banget. Cemas banget gitu. Melihat soal itu cemas dia. Lupa semua ujian. Amalia tadris, ini udah amalia Ustaz. Jangan sampai kejadian seperti kemarin kami di Gontor. Kiai Hasan, Chandra, ini tugasmu. Datang kita ke Gontor Ustaz. Coba cek. Anak standby di depan Ustaz. Kita naken. Santri dia perdana. Pas maju ke depan. Ayyuhat thalabah. Mada darsunal anal mutola'ah. Santrinya bingung Ustaz. Dia yang nanya, dia yang jawab. Kenapa bisa seperti itu? Cemas Pak. Antum ujian, please relax. Jangan kau cemas. Yang paling bahaya lagi, generasi Darussalam people, jangan termasuk generasi yang seperti ini. Lelah. Antum mau ujian sampai stres kayak gini bentuknya. Di wajahnya ada mutola'ah, mahfuzat, Al-Hisab, Riyadiyah. Antum bilang, Pak Happy, punten, afwan, wallahi Ustaz, ana lelah Ustaz di pondok ini. Ustaz, bangun pagi yang kita hadapin itu Ustaz, dapur, musola, masjid, kelas, asrama, tawaf di situ aja Ustaz kita cari. Lelah Ustaz. Kak, emang kami nggak kayak gitu dulu? Sama nak. Hilangkan kata lelah, yang muncul adalah lillah. Hilangkan the power of lelah, biar muncul the power of lillah. Al-quwah, al-ilahiyah, itu yang paling penting ketika antum menghadapi ujian. Karena apa? Bismillah. MC, ambil mikrofonnya. Afwan Ustaz Ilmu. Anda minta ke putri Ustaz. Ada yang membaca Ustaz narasi ini. Bismillah.
Lagi baca doa. Ya Allah, ya Allah, Allah Akbar. Ini Ustaz. Bismillah. Nah, hadir. Waduh, syukran Ustaz. Tenang, silakan baca ayat kursi dulu di sini ya. Kak, baca redaksi ini dan jangan sampai keliru bacanya. Silakan. Oke, yuk katakan pembicara berikutnya adalah. Sebutkan orang yang di samping kiri Anda. Oke, antum tahu mempersilahkan orang untuk bicara dengan kalimat dengan segala hormat kami persilahkan. Ustadz mohon izin anak evaluasi MC boleh Ustadz? MC kelas berapa? Kelas 6 kan? Kak, antum MC mempersilahkan beliau bicara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut, Jawa Barat. Dengan segala hormat kami persilahkan. Jangan sekali-kali MC mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, seperti yang Anda katakan 30 menit yang lalu. Kalau antum mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, yang dipersilahkan bukan beliau, tapi yang dipersilahkan adalah waktu dan tempat. Nanti waktu sama tempat maju ke depan bareng-bareng. Ini ilmu loh Kak. Yuk katakan Kak, MC people, katakan dengan segala hormat. Kami persilakan. Cukup Kak, ya Kak ya. Nanti gak bilang lagi dengan segala waktu dan tempat dan kami persilakan. Kalau kau mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, kenapa gak sekalian adapun taplak meja dan buah-buahan? Oke nak, ilmu ya nak ya. Oke, yuk katakan dengan segala hormat. Kami persilakan. Kasihkan background baju kepada dia. Oke, you stand by. Tenang Kak, tenang. Silakan dibaca. Yes, itu setuju. Ana setuju itu. Kalau ini ungkapan Imam Asy-Syafi'i dan ini ungkapan Bapak yang satu ini. Mirip-mirip lah kalimatnya. Belajar memang membuat lelah kawan, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Ujian adalah bagian dari hidup antum di alam pesantren, dinamika kehidupan antum di pesantren. Dan you harus tahu people, yang ana khawatirkan ketika antum tidak menyelami Samudra Darussalam dengan kafah, apa yang akan terjadi? Kalau antum mau ujian tapi antum gak rileks, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ini dia people. Apa? Antum melihat ya, ciri orang stres ada tayangannya. Ini dia people. Ini orang stres. Ini adalah ciri orang stres. Dia bertugas diuji sebagai office boy, lagi ujian praktek, tapi dia tidak tahu apa tugasnya. Antum lihat, dia stres, gak tahu harus ngapain. Dia gak tahu job desk-nya apa. Dia lagi diuji sama bosnya, dia lagi imtihan, tapi dia gak tahu apa yang harus dia kerjakan. Akhirnya apa yang terjadi? Antum lihat, dia melukai dirinya sendiri dan melukai orang lain. Antum bilang, Pak Happy tenang aja Pak Happy, ujian mah masih beberapa hari lagi. Bukankah antum tahu mahfuzatnya? Man arafa. Yes, you know that. Man arafa buda safari ista'adda. Please people, jadikan ujian antum adalah sesuatu yang membahagiakan bagi antum. Karena apa? Kalau antum lelah di pesantren, kalau antum selama di pesantren stres, yang dikhawatirkan ini dia people. Anak akan turun mudah-mudahan tidak feedback.
Antum lihat tulisan ini. Ada tulisan menarik namanya